Nah, kalau ngomongin masalah mahal nih, Teng, strippingnya. Berapa, Teng, sekarang? Strippingnya untuk sementara ini si SE itu kisaran. Ngomongin masalah, ini kan udah selesai nih, Teng, di upgrade nih. Ya. Kalau next-nya kira-kira mau lu upgrade tuh apa? Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizwan di channel Data Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Nah, teman wawancara gue kali ini, sobat lama gue nih. Halo Pak Dimas. Halo. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat. Nah, ini adalah tamu pertama untuk motor. Karena kemarin pas gue bikin konten CNSR, itu sebenarnya gue nyoba kira-kira antusias teman-teman nih gimana nih kalau kita yang tadinya nggak pernah ngangkat konten motor, abis itu jadi ngangkat konten motor. Alhamdulillahnya support dari teman-teman nih oke banget nih, banyak banget yang minta oh, bagus nih mas, bagus gitu. Nah akhirnya yaudah deh, gue putusin sama teman-teman buat bikin konten motor juga. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini kita selang-seling. Jadi ada mobil juga, ada motor juga, lebih luas lah jadinya. Yeah, bener. Nah abis itu ada yang komen, mas undang Orang Ninja Ora Cinta dong. Nah ini foundernya yang gue undang. Siap. Sebelum kita ngobrol masalah Ninja dan Orang Ninja Ora Cinta, gue mau sounding dulu nih teman-teman, karena kita lagi masih ada merchandise dari Data Indonesia. Salah satunya yang buat sama Mas Dimas pakai nih. Buat teman-teman yang pengen ceki-ceki merchandise dari Data Indonesia, bisa cek di Tokopedia Data Indonesia dan shopnya di Data Indonesia gitu. Buat biar bisa pakai bajunya sama nih kayak kita ya nggak? Iya dong. Oh benar, sip. Keren bareng-bareng. Pasti keren bareng-bareng. Nah, mungkin pembahasan pertama nih Teng nih, karena kemarin mungkin ada pertanyaan, bahas Orang Ninja Ora Cinta dong. Sebenarnya Orang Ninja Ora Cinta ini Teng, didasari sama apa dan ini klub atau bukan? Jadi Orang Ninja Ora Cinta itu menjadi suatu komunitas sekarang dengan background si member masing-masing. Nah, di Orang Ninja Ora Cinta itu kurang lebih berapa bulan ya? 6 bulan terakhir ini deh aktif gitu. Jadi sebelumnya ada beberapa orang, ada 7-8 orang ya kita ya, termasuk Mas Rizwan juga, kumpul lah gitu dengan sesama ninja. Udah gitu terbentuklah sebuah wadah, lalu ada founder juga yang dengan background masing-masing itu bikinin si logo, bikin si gimana sih ini bikin kemasannya gitu. Ada teman kita juga Clary itu Clary. bikin si logo, bikin si ya kemasannya seperti apa gitu. Ya akhirnya dengan backgroundnya masing-masing, ada wadahnya, ada si logo, ada itu ya, semuanya kasih input, kasih masukan yang bagus-bagus semuanya. Ya biar kita juga maju gitu deh. Oke, berarti ini lebih ke lifestyle ya Teng ya? Iya, memang kita menyentuh si gaya hidupnya itu dengan berninja gitu. Keren, jadi. Keren. Iya nggak? Gitu. Iya kan? Jadi buat pokoknya nih ninja tuh jadinya kalau lo pakai ninja jadi keren. Iya. Iya nggak? Nah, pertanyaan yang paling mendasar, kan kita sempat beberapa minggu yang selalu nih, kita setiap hari Minggu itu kan ada Dalpot Loop segala macam nih, San Mori kita bareng-bareng gitu ya Teng ya. Yang itu desainnya di mana flyer yang tadi dibikin sama Mas Clary. Mungkin ada yang penasaran, kalau misalnya tiba-tiba datang saat itu kan dikasih tahu tuh titik kumpulnya, menuju kemana, jam berapanya, boleh nggak sih teman-teman di rumah mungkin yang punya ninja gitu? Jadi sebenarnya si Orang Ninja Ora Cinta itu terbuka untuk umum, siapapun boleh. Dengan positive vibes gitu, datang aja dan dipantau terus. Kita semuanya informasi itu via Instagram, ada Instagramnya Orang Ninja Ora Cinta. Jadi semuanya ada di situ, dari flyers, dari apa, nggak perlu nanya lagi. Jadi kumpulnya di mana dan jam berapa, semuanya di situ ada, dan do and don'ts-nya ada. Jadi kita tuh membangun sebenarnya si komunitas ini proper right gitu lah. Jadi ya lu kalau lu pakai celana pendek dan sendalan, mohon maaf, lu pasti akan dari awal akan di-cut. Gitu. Karena safety-nya ya, faktor safety-nya ya. Iya gitu.
Terus kalau untuk yang peranti pendukungnya ya terserah aja. Pokoknya yang penting nggak boleh celana pendek dan Werpakan gitu boleh werpak? Boleh. Boleh ya, tapi agak gerah ya? Iya, kan agak basah pasti. Gobios. Jadi pokoknya gini teman-teman. Jadi nih Oranye Cinta ini terbuka untuk umum. Nah tapi bebas asal sopan ya nggak sih? Bener. Nah sama yang tadi Mas Dimas udah ngomong. Kalau regulasi-regulasi dari Oranye Cinta itu seperti nggak boleh pakai celana pendek dan tidak boleh pakai sendal. Bukan berarti jadi gue harus pakai sepatu nih. Berarti milih-milih enggak gitu teman-teman. Tapi lebih ke faktor safety-nya ya. Betul. Kalau misalnya lo pakai sendal kenapa-napa langsung kena kaki lo. Itu penting sih. Jadi memang harus pakai celana panjang dan harus pakai sepatu. Ya. Jadi bebas nih teman-teman. Nah, sama ini juga nih, campaign atau dari tujuan dari si Oranye Cinta ini juga untuk memajukan UMKM, bener ya? Betul. Jadi karena setiap kita San Mori itu pasti ada tujuannya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton nih yang punya usaha atau UMKM untuk masalah kopi ataupun makanan atau segala macam, kulineran ya, yang mau disupport sama si Oranye Cinta, silakan DM aja ke Oranye Cinta. Nanti akan diatur sama admin dan founder-foundernya untuk San Mori menuju ke tempat kalian. Jadi tempat tujuan gitu atau tempat transit atau apa gitu bisa juga. Transit. Yes, misalkan nih kita per 3 jam. Agendanya ternyata hari ini kita harus ke sisi kota berikutnya gitu. Kita bisa juga. Sisi kota berikutnya gimana? Iya, misalkan kita kayak rute kemarin tuh kita Jakarta Bandung gitu. Berhenti dong tempat gua restoran ini. Oh gitu. Iya. Misalnya lagi ada menuju keluar kota. Iya. Pas lagi mampirnya nih di mana nih? Mampir dong rutenya ya. Ini gitu. Oke. Iya. Gitu. Jadi tujuannya bagus teman-teman. Selain majukan culture berkendara Kawasaki Ninja ini, tujuannya pun mau membantu teman-teman yang punya UMKM. Jadi yang tadi bilang ya, silakan DM aja ke Oranye Cinta kalau punya tempat ataupun UMKM masalah kuliner yang mau didatengin atau disupport sama si Oranye Cinta. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang menuju ke motornya Mas Dimas yang warnanya lucu ini nih, orange. Nah, boleh dijelasin nggak, Teh? Ini tuh motor tahun berapa? Sama ada nggak sih cerita menarik di balik lo dapetin ini motor? Nah, jadi gini nih ceritanya. Motor ini tahun 2007 Kawasaki Ninja Special Edition gitu dengan livery ciri khasnya. Hijau hitam. Iya, hijau hitam itu. Terus lalu dimodifikasi sedikit dengan warna orange. Orange ini dari McLaren Taroko Orange namanya. Taroko Orange? Iya, Taroko Orange. Oke. Terus, gue mendapatkan motor ini penuh cerita sih di belakangnya. Jadi gue sebelumnya pernah beli Kawasaki Ninja 2010 warna hitam. Udah, terus tuh motor gue perbaikin di bengkel. Nah, di bengkel itu ternyata banyak motor balap. Nah, di mana tuh bengkelnya? Di Empus, ada Suri Empus official itu. Oke. Nah, terus karena mereka lagi bikin motor balap, udah. Nah, di dalam situ tuh di dalam bengkel itu ada si motor ini dengan konsepnya mau jadi motor balap gitu, motor balap road race. Nah, udah abis itu karena gue langsung pas lihat warnanya langsung jatuh cinta kan. Wah, ini dia nih motor yang gue pengen nih. Karena gitu. waktu itu susah nyarinya ya. Waktu itu ada kendalanya susah. Iya. Terus ya udah abis itu gue nanya lah sama yang punya, gue bilang gitu, Ji, boleh nggak bodinya saya beli gitu. Nah, oke. Bodinya doang nih, karena tadi sama. Karena tadi semua sama gitu. Terus kata si Haji juga bilang gini, udah bang, nggak usah bodinya, ambil aja motornya tukeran, dia bilang gitu. Nah, dengan berbaik hati lah itu, akhirnya ya udah deh, gue kenapa enggak tukeran aja, ya udah tukeran lah. Terus Haji Putra, terus kata Haji Putra, ya udah tukeran aja bang, ya udah jadi deh, gue besok pagi ke rumah. Udah, gue ke rumah sarapan bareng tukeran BPKB itu. Ya udah, terakhir ya dapat ini motor gitu. Jadi tadinya motor lu malah warna hitam. Warna hitam. Oh, warna hitam tahun 2010. Oh, 2010 juga. Tahun 2010. Jadi itu hitam, gua servis, maksudnya biar enak, semuanya udah turun mesin, udah semuanya ya refurbish gitu ya. Terus habis itu udah ya ngeliat motor ini, body ini, ya udah gue suka banget kan gitu. Oke, baru setelah itu bangun pelan-pelan. Dan itu jadi motor balap. Itu 2000 berapa ya? 2020-an ya? 2020. Oke. Nah, habis 1920 deh. 1920 baru habis itu lu
yang pas gua ke bengkel itu ya. Nggak, Iya. jadi pas gua beli Ninja, gua nggak tahu kan karena waktu itu gua beli Ninja bodinya baru belang semua nih. Dan sedangkan nah nih Mas Dimas ini punya workshop bengkel cat. Iya. Auto 39 di daerah Anak Kusir. Jadi teman-teman kalau tahu Auto 39 itu Dimas yang ngerjain Mas Iya. Dimas nih. Sama yang bangun pandem gue itu juga Mas Dimas. Iya. Gua ngecatnya, motong bodinya, masang white body kitnya, itu dikerjain sama Mas Dimas. Waktu itu persiapan buat elit ya? Iya, waktu itu elit Iya 2000 berapa tuh ya? 2019. Nah terus pas lu lagi SMA itu kan Ninja R. Iya, ya Ninja nggak? R. Abis itu 2000 berapa ya ini motornya keluar ya? Pertama 2003, 2003 ya? Heeh. Keluar lah tuh si Ninja RR. Si build up itu ada toko build up itu gue suka lewat di Kebon Jeruk itu, aduh, gitu. Wah keren banget ya gitu. Iya dengan fairingannya nggak sih? Kalau gitu. kayak Ninja R kan, ya, Ninja R itu kan lebih ke apa ya ngomongnya, ini kan nggak ada fairingnya lah, sport bike doang, Iya. non fairing gitu. Pas. Walaupun sebelumnya ada yang keluar, produsen lain tuh keluar si fairing tapi nggak klik ini gitu. Iya, karena ada- mungkin kalau itunya si NSR yang R kan pada ramping-ramping Iya. ya. Ini ada yang doang klik nih baru yang mahal gede. gitu kan. Iya. Wah ini keren banget nih, mahal tuh. Yang klik Nggak jadi. Iya benar. Abis itu keluarlah si RR. Iya, Sampai betul. akhirnya si 2020 itu yang tadi Ya. lo beli Ninja RR hitam, yang akhirnya Gara-gara lo. Dia datang dengan ninjanya itu, set dandan macem-macem ini, waduh seru banget nih didandanin ini. Oh velgnya GP lah, apalah, waduh. Kayaknya boleh juga nih gitu. Nah, tapi dari situ ya Teng, maksudnya kita juga ngomong, mungkin dulu kita lebih sering ngelihat Ninja yang dengan ban yang buat, karena emang untuk lebih, karena motornya 2 tak kenceng, lebih banyak dibuat untuk drag race, ya nggak sih? Iya, drag bike. Ya kan drag bike gitu ya, jadi mau motor-motornya tuh ban-bannya yang kecil, dan pas saat itu gue bilang sama dia, Mas Teng, enak pakai ban lebar kali ya. Iya. Itu ya memang nggak ada salahnya juga ya, karena Iya. kan memang itu ada seperti Ada- kiblatnya juga nih iya. ke Thailand ya. Ada kulturnya, Iya, Thai look, culture-nya ada betul, Thai gitu. look segala macam. Abis itu kita nyoba buat pakai yang ban yang lebar. Iya, gitu. Velgnya juga lebar gitu. Nah ternyata saya sehati nih, saya, Mas Rizwan, Mas Clary, terus sama yang lain-lainnya. Ya udah ternyata wah enak juga ya kalau ini diaplikasiin sama si Moto3 itu yang GP. Iya. Wah barang-barangnya terus ya udah seiring berjalan ya nempel satu-satu gitu kan, happy juga Iya, dipakainya. benar. Lebih jadi culture-nya jadi terbentuk ya. Iya jadi terbentuk benar. Yang tadinya itu Ninja mungkin karena banyaknya yang tadi untuk drag race gitu, tapi kita lebih ke arah jadi kayak MotoGP nih, Ya, patokannya ke Moto3. Iya nggak sih? Terus Dengan ban lebar. kita gitu. sentil jadi lifestyle-nya kan dapat gitu maksudnya. Jadi oh iya keren juga gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ngeliat nih di Orang Ninja Warna Cinta, mungkin lebih banyak yang stylenya seperti itu ya. Iya. Iya nggak sih, lebih Iya. banyak style itu, tapi nggak apa-apa. Dan itu bebas Ya, terbuka aja, tergantung. siapapun boleh. Ya tergantung dari selera Tergantung. teman-teman semua ya nggak sih. Ya, boleh. Nah, dari setelah lu itu kan standar motornya. Apa? Berarti standar ya waktu itu ya pas. Waktu itu dapat standar. Dapat standar. Heeh. Mulai bangun. Mulai bangun pertama disentil mesinnya, udah ya naikin kompresi gitu-gitu. Habis itu yang paling kalau yang gue lihat sendiri pribadi, kalau ngelihat si Ninja hampir rata-rata yang pertama kali disentuh pasti knalpot. Iya. Karena lu pengen membeli si suaranya itu. Iya. Kalau ini mewah knalpot deh. Iya, membeli. Knalpot pakai apa nih, Teng? Knalpot pakai AHM titanium. Gila. Titaniumnya itu mesti digaris Iya. bawahi. Titanium. Jadi ini birunya bukan biru cat-catan, teman-teman. Memang bahannya gitu ya. Iya, memang bahannya. Iya, Jadi semakin panas kadang suka berubah warna. Oh, sombong sekali ya. Oh, bukan dicat gitu ya, kan ada banyak. Memang udah beli, ini udah biru. Enggak sih emang gitu. Tadi beli itu warnanya juga pertamanya biasa aja. Asik. Ya, habis setelah dipakai jadi biru. Gitu. Gitu. Emang tapi titanium itu gitu teman-teman. Jadi saat dalam suhu yang tertentu dia akan berubah warna ya. Ya nggak sih? Tadinya tuh Iya. cuma silver biasa ya. Iya. Teng ya. Iya. Suaranya teman-teman tadi kan gue udah coba pakai motornya dia. Jauh sih sama motor gue emang. Jadi pas tadinya gue mau naik
gue udah beli karburator 34, pas naik motor dia dengan menggunakan karburator 28 ya? Iya 28 lebih kecil. Sutco ya? Sutco. Nah sebelum, tadi kan ngomongin masalah si culture-nya si orang ninja orang cinta. Iya. Iya nggak sih? Nah sekarang kita masuk ke modifikasi dari motornya Mas Dimas. Tapi sebelum masuk ke modifikasinya, yang kita ngopi dulu nih. Iya, ya, benar. Kopi kali ini dan makanan minuman kali ini masih disponsorin sama Purple House Mama Al. Ini Teng, menarik dari Purple House Mama Al ini, semua makanan dan kebanyakan ada minumannya juga yang warna ungu, tapi makanannya lebih banyak warna ungu. Jadi ini teman-teman sekarang kita lagi disupport roti bakar warna ungu dan kue sus yang flanya juga warna ungu. Iya. Tapi ini memang kopinya warnanya biasa. Tapi kalau kopinya warna ungu kayaknya agak mencurigakan kan. Jadi karena kemarin tuh kita udah disupport sama Leciti warna ungu. Iya. Dan enak. Terus sama kemarin tuh ada lemon tea juga warna ungu. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa datang langsung ke store-nya di Jalan Abdul Majid di daerah Cipete. Atau buat teman-teman yang jauh, mereka juga bisa delivery di GrabFood dan GoFood gitu. Ayo Teng, kita cobain nih kopi dari Purple House Mama Al. Terima kasih banyak untuk Purple House Mama Al sudah support kita. Ini sih ajib karena kemarin gue nggak pernah salah pas karena ngelihat kemarin tuh Leciti warnanya ungu ya. Pas gue minum enak juga nih. Ajib. Oh deket ya Abdul Majid. Dekat. Nah ini agak susah nyoloknya. Nah dia berhasil nyoloknya. Oh gue juga berhasil. Cita rasa Jaksel bos. Oh iya, benar cita rasa Jaksel. Benar. Jadi kalau teman-teman anak Jaksel boleh mampir. Iya, Mama Al. Purple House Mama Al. Benar. Nah sekarang kita masuk ke modifikasi motornya Teng. Iya. Ini kan berarti si Ninja RR SE tahun 2007. Iya. Yang harusnya hijau hitam. Iya. Sekarang udah orange. Iya. Nah orange tadi kodenya apa Teng? Taroko Orange dari McLaren. Widih gila tuh. Dari McLaren teman-teman. Dan sebelumnya sebenarnya Mas Dimas ini pernah ngecat motornya warna biru muda. Iya biru muda. Itu kodenya? Biru muda itu Azuro 70. Gila. Jadi buat teman-teman yang ngelihat Ninja RR warna biru muda sekarang yang Azuro 70 itu sekarang dipakai sama Mas Clary. Iya. Culture Ya. Warnanya. Jadi gini, mungkin fancy bener. Tapi Teng, kan banyak kan orang itu kalau sekarang kan restorasi Ninja tuh lagi top-topnya lah dengan Ninja tuh dijadiin baru. Mungkin karena dulunya mungkin banyak yang kayak lo nih Teng. Dulu SMA nggak kebeli sama kayak gue juga nggak kebeli. Saat sekarang alhamdulillahnya punya uang, mau dijadiin baru semua. Pengen ngerasain motor itu dalam keadaan baru. Menjadi restorasi original gitu. Iya. Nah ini menarik menurut gue karena sebenarnya nggak salah ya untuk restorasi original. Tapi itu. Saat ini motor ini dijadikan warna custom, ternyata cakep juga gitu, amat cakep, beda ya nggak sih? Karena kan biasanya tuh kalau yang Racer Ninja tuh tahun 2000 sekian warnanya ABCD, ngikutin pakem dari si warnanya. Nggak salah teman-teman, itu bagus juga karena ada beberapa, menurutku ada beberapa aliran ya Teng ya. Iya betul. Dan sah-sah aja namanya juga modifikasi. Tapi kalau ngomongin masalah custom ini, gue yang kayak tadinya pun gue masih ngerasa yang kayak oke, Ninja itu harus ngikutin warna asli. Kalau gue tahunnya segini, warna segini, ya udah warnanya period itu. Korek gitu kan. Period korek benar. Tapi saat kemarin pertama kali gue ngeliat Dimas dengan warna yang biru muda, gue liat aja keren juga ya. Gitu. Pas abis itu dia ngecat warna orange ini juga keren banget. Tapi yang gue penasaran nih Teng, kalau motor sport seperti RR seperti ini nggak ada strippingnya, menurut gua aneh. Motornya kelihatan gede-gede gitu bagian dari motornya. Betul. Nah sekarang lu bikin si strippingnya nih custom. Jadi strippingnya semua custom, tapi ada collapse-nya juga dari si yang original. Kalau untuk si font dan lain-lainnya tetap original, tapi gue modif aja sedikit-sedikit. Untuk warna juga kita custom aja. Oke, nah buat teman-teman nih, misalnya teman-teman ada di rumah yang bagus juga ya, ataupun malah saat mau bikin warna custom bingung nyari stikernya, itu lu bikin di mana Teng? Nah kalau itu bikin ada namanya Dream Garage Design, ada di Abdul Majid gitu, Jalan Pangeran Antasari. Nah dia bisa, kita tinggal tunjukin konsepnya, mau warna apa, mau apa, nanti dia print atau mau cutting atau mau desainnya macam-macam. Oke, jadi tapi fontnya font dari original dari si Kawasaki Ninja ini? Gitu. Nanti tinggal resize aja, mau ukuran lebih kecil atau lebih besar, atau mau outline atau mau gradasi apa bisa semua. Keren. Jadi buat teman-teman yang mau custom nih, jadi sebenarnya yang tadi kita bilang
culture-nya jadi lebih berwarna. Iya nggak gitu. sih? Jadi lebih berwarna dan mudah-mudahan industrinya pun jadi lebih maju. Iya gitu. Iya nggak sih? Memang gitu sih gitu. Berarti si body SE 2007 masih ada? Masih. Ya itu memang pertama gue mau simpen si nilai story-nya itu, terus sama ya gue suka banget si body SE itu dan nanti akan gue mau pajang di rumah. Jadi ada tembok khusus, nanti gue mau rakit. Ya kayak lo beli kit Tamiya gitu, gue rakit dari fairing, tanki, body kanan kiri sama si fairing gitu. Nanti gue kasih hiasan si velg originalnya lah bawah gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman kayak diorama gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman beli Tamiya kan ada di potek-potek tuh Iya. kayak gitu. Iya kayak gitu rencananya. Tapi si Ninja itu dengan transformasi si Ninja yang sekarang gitu. Karena tuh si 2007 si SE itu ada histori khusus lah buat lo gitu ya. Sama ada banyak masukan dari kayak toko kita belanja tuh dari teman-teman juga Bagol Speed Shop dibilang, waduh ini strippingnya udah mulai agak susah dan mungkin harganya juga nanti semakin hari semakin mahal. Jadi jangan sampai rusak, sayang banget karena ini memang si body ini gue dapet dengan mulus patina gitu, maksudnya ya udah dia kemakan waktu sendiri. Jadi modelnya bagus banget, mengkilat, kinclong. Si strippingnya juga masih bagus gitu. Terus ya udah kayaknya ya boleh lah gitu. Nah kalau ngomongin masalah mahal nih Teng, strippingnya berapa Teng sekarang? Strippingnya untuk sementara ini si SE itu kisaran 2 jutaan. Kisaran 2 jutaan. Jadi buat teman-teman yang punya Ninja SE di rumah, jadi mendingan di sayang-sayang aja. Iya disayang-sayang benar. Kalau bisa di laminate gitu. Iya bodinya di laminating atau kan sekarang banyak kan kayak PPF, si protection film itu. Mendingan dia itu sih kalau masih mau pakai buat harian. Tapi kalau buat tempo-tempo ya bebas aja sih gitu. Oke. Nah, apalagi Teng yang lu modif? Pasti ke mesin nih. Kalau ke mesin ini jadi gini lucu nih. Jadi mesin ini gue udah refurbish semuanya di bengkel Empus itu. Udah. Nah, Empus ini dia punya industri baru nih sekarang. Dia bikin knalpot 4 tak untuk massal. Mass product gitu, aftermarket. Udah, terus habis itu gua servis lagi. Pus mau servis motor dong. Aduh, gua nggak pegang nih. Gitu. Boleh nggak? Ya udah, akhirnya gua yang terdekat dari rumah mana ya? Akhirnya gua kirimlah ke Tekno Tuner. Ada Tekno Tuner produk itu di Kebon Jeruk. Akhirnya gua kirimlah nih motor di Tekno untuk servis dan ya ngenakin lah gitu. Nah, dengan settingan mereka, terus ada di penambahan kabel setan itu udah ya pas di dyno gitu kan kita kan lihat juga kan hasilnya ya lumayan signifikan dan ya puas juga sih di hati gitu. Nah ngomongin masalah kabel setan, ini kan pada mungkin orang-orang pada nggak tahu nih kabel setan ini gunanya sama bentuknya tuh nempelnya di mana Teng? Nah kalau untuk kegunaannya untuk nempelnya ada berbagai macam, ada beberapa titik sih yang ditempel gitu dari masa kemana gitu kan. Terus untuk fungsinya mungkin ya sekarang ya lebih stabil ya pembakaran. Stabil listrik ya? Iya stabil listrik. Jadi gue juga baru tahu tuh kalau misalnya salah satu nyawa dari motor 2 tak itu dari listriknya ya. Iya. Harus stabil dan nggak boleh drop. Jadi waktu itu sempat juga si NSR gue kiproknya bermasalah. Itu motor langsung gak enak. Iya parah. Langsung nggak enak. Jadi buat teman-teman mungkin bisa selain di upgrade mesinnya ya. Nah penambahan dari penstabil listrik itu kayak produk yang tadi Mas Dimas bilang itu juga menjadi salah satu option juga kali ya. Iya nggak sih? Untuk jadi motornya bisa lebih enak. Nah ngomongin masalah dyno, ini penting juga nih karena di dyno itu mungkin jadinya lebih terbaca kali ya. Gitu. Sama mungkin lebih safety. Iya nggak sih untuk ngapolinnya. Kalau ngomongin naik HP-nya, ada nggak yang perbandingan dari sebelum dan sesudah? Ada. Jadi pas lagi motor gue standar dengan kondisi refurbish sehat-sehatnya gitu, maksudnya ya diganti ringnya semua sehat-sehat itu 28 HP. Ya mungkin kalau kata yang pemain-pemain Ninja lama, ya motor lu standar, ya emang wajar lah segitu. Makanya. Terus di upgrade lah dengan ya seiring berjalan nih, selama perjalanan itu gue suka pakai kemana-mana luar kota. Abis itu ya agak lemas, tetap masih 28 HP, akhirnya gue ganti karburator gitu. Terus si kabel kelistrikannya dibenerin, ya lumayan, naiknya lumayan. Sekarang
kurang lebih 34 HP-an. Jauh ya. Jadi pas tadi gue cobain motornya Mas Dimas, iya, motornya responsif banget teman-teman. Jadi gue sejujurnya gue udah beli karburator 34 untuk si Ninja gue. Tapi pas tadi nyobain motornya dia, gue udah pikiran gini, apa gue pakai 28 aja ya? Jadi motornya tuh kalau gue bilang ya masih gampang dikendaliin. Karena kan ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau misalkan mau yang motornya agak cepet lagi, ya pasti ya orang bensinnya lebih tinggi gitu. Kalau ini kan ya cukup aja buat fun aja. Benar. Karena kalau buat gua pribadi, maksudnya saat gua nyobain motor ini, oh ini enak nih. Si responsifnya dapet, suaranya enak, akselerasi oke gitu. Mungkin pas gue liat, apa gue ganti? Stop and go-nya oke. Nah, stop and go. Itu yang paling penting tuh stop and go. Karena kan kita kan ngomongin masalah harian ya. Iya nggak sih? Ngomongin masalah harian yang dimana di Jakarta ini banyak jalan yang macet. Iya nggak sih? Jadi stop and go-nya tuh perlu diperhatikan banget. Betul. Tapi balik lagi nih, mungkin ke tuningan dari tunernya masing-masing juga. Kalau tuner ya punya ramuan dan sendiri. Tangannya sendiri sih gitu. Nah, ngomongin masalah si modifikasi lagi nih. Tadi kan kita udah masuk mesin. Kaki-kaki nih. Ini shock breaker pakai apa nih? Kalau shock breaker kebetulan ada produsen shock breaker tuh Öhlins namanya. Ya dia memang Gold. Öhlins Gold itu memang dia spesialis shock breaker sih gitu. Jadi yang ini sih gue pasang si Öhlins itu memang khusus. Jadi KRR 150 ini ternyata di luar negeri itu juga produksi. Nah, jadi si produsen ternama tuh ya lumayan deh. Mereka pada bikin semua. Gitu akhirnya si Öhlins ini gua pilih Öhlins gitu. Terus plug and play dan memang ukuran dia dari beban, dari apa semua per-pernya, wah dia udah riset semua. Gitu. Terus habis itu untuk brake sistemnya gua ganti. Nah, kalau untuk brake system gue pakai si Ako1 monoblock. Jadi Forge gitu dia modelnya, Forge monoblock, lebih enteng, lebih pakem, sama lebih empuk. Untuk lain-lainnya kayak handle adjusternya, kalau brake-nya, brake levernya pakai si Brembo. Gitu, Brembo GP. Terus kalau untuk si handle couplingnya Ako1. Terus triple tree itu ya karena ya namanya juga dashboard gitu kan. Jadi cockpit lah. Cockpitnya pengennya kan keren aja cockpit. Jadi kita lihat gitu. Nah, cockpit itu gue ganti si Taiga. Segitiganya ya? Segitiganya Taiga. Ada merek Taiga. Terus si stabilizer damper steering itu Matriz. Nah, kebetulan nih pas lagi syuting kan, ini kan lagi bikin si rumah speedometer, belum jadi sih. Mestinya nanti akan gue upgrade si speedometer pakai digital. Pakai digital? Digital aja. Nah, si digital itu menunya komplit sih. Kenapa Teng pakai digital? Maksudnya apa? Kan di sini yang tadi gue bilang ya teman-teman ya, apakah gara-gara ada si voltmeternya atau segala macam atau gimana? Yang paling gue konsen sama si temperatur. Jadi si temperatur itu akurat karena keluarnya angka kan? Bukan jarum ya? Bukan jarum. Jadi si angka itu jadi ya kan ini kan dia kan water cool motor ini. Jadi kita takut aja. Udah bangun mesin, udah itu kalau jebol gara-gara sepele kan saya. Iya benar. Iya sih. Gara-gara nyesek ya. Nyesek gitu. Bener. Sama nih kalau gue lihat selain dari segitiganya Taiga juga lo pakai fuel cap-nya juga Taiga ya? Iya, fuel cap Taiga. Nah, mungkin teman-teman paling praktis. Nah, ya benar praktis, tapi sebenarnya ada kekurangannya sih, Teng. Ada. Kalau misalnya lagi parkir tuh nggak bisa dikunci. Iya, itu dia. Gue kalau saya ngeliatnya pakai itu fuel cap Taiga, lebih praktis karena lo nggak usah pakai masukin kunci. Tapi kalau lagi parkir jauh, ditinggal itu lebih kayak ini bisa dibuka sama siapa aja nih, ya nggak sih? Karena dia push. Karena dia push doang, itu copot. Gitu. Nah, sama ngomongin masalah yang tadi kita bilang. Kalau mau berpenampilan seperti kayak gini nih, yang saya mau itu bannya yang ngomongnya Ninja GP. Ukuran ban yang paling enak tuh berapa? Jadi pertama ukuran ban itu ditentuin sama lebar velg. Jadi lebar velg itu mungkin 2,5 in depan, 3,5 in belakang lebarnya. Size-nya 17 inch, terus sama ukuran bannya tergantung merek, tergantung bentuk.
Tapi bagus juga 120/70, depannya 100/80. Oke. Gitu. Jadi depan 100/80, belakang 120/70. 120/70. Ini footstep juga udah diganti ya, Teng? Iya, footstep pakai Ahau. Kenapa pakai Ahau? Karena ini dari semua survei gue lihat Ninja di balap semua pada pakai ini. Terus ya ada beberapa masukan dari pembalap-pembalap, udah Mas, ini paling enak dan paling dipakainya paling familiar. Gitu. Gitu. Jadi merekomen gitu. Gitu teman-teman ya kan. Jadi seru ya kalau selain rekomen, reference. Udah. Yo, referensi. Dia nggak yang paling penting. Ya itu kan? penting. Gitu, jadi sama kayak referensi kayak gini buat teman-teman yang mau nih, ya kan ada roti bakar sama kue sus warna ungu. Lu mau nyobain? Mau. Silakan, cobain. Gua mau cobain kue sus. Iya, itu punya lu. Gua mau enak loh susnya. Kue susnya sih. Flanya warna ungu. Iya. Oh, bener. Kue sus kan? Kue sus. Iya, dalamnya cita rasa Jaksel. Oh, iya benar. Ungu nih nggak berarti ubi doang. Benar. Oke. Buat teman-teman yang mau nyobain kue sus dengan fla warna ungu dan roti bakar ungu, silakan ke Purple House Mama Al. Purple House Mama Al. Nah, Teng. Temannya kopi susu. Iya benar. Cocok. Cocok. Kayak di Belanda. Belanda? Belanda emang gini cara makan yang kue sus? Kue sus sama ini. Oh. Di Belanda. Sekenanya aja ya. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Nah. Ngomongin masalah, ini kan udah selesai nih yang di-upgrade. Iya. Kalau next-nya kira-kira mau lu upgrade tuh apa? Mungkin gua akan nggak mau double gitu mesinnya, kan sekarang banyak tuh yang mesinnya double. Jadi 7 gitu ya, nggak juga. Gua akan memaksimalkan lagi si mesin ini dengan spek ini. Oh, jadi tetap speknya nggak mau naik, tetap 28? Spek karbunya tetap 28, tapi gua akan maksimalin yang berikutnya. Lebih maksimalin? Karena tadi baru dapat laporan dyno dari Clary. Kurang. Iya. Jadi mungkin gua berikutnya diganti semua pengapian, terus sama si ruang bakar dirapiin. Tapi ini ngomongin masalah, tadi kan kita udah ngomongin mesin di-upgrade, segala macam. Nah, yang bagus ya dari orang Ninja Ora Cinta nih, mereka juga punya agenda namanya Sera. Iya, Sera. Senin Race ya? Ya, Senin Race. Jadi, menghindari kebut-kebutan di jalan. Setelah lu upgrade mesin, gimana cara buat membuktikannya? Ya, itu di Sera, di sirkuit Sentul ya? Iya. Jadi, lo udah pasti nggak ada ibu-ibu nyebrang, ya nggak ada ibu-ibu ngesen kanan belok kiri yang membahayakan lo juga, dan ibu-ibu juga bahaya sebenarnya. Mengecilkan resiko. Ya, jadi tempat mainnya di tempat yang benar. Iya nggak sih? Mungkin yang tadi gue bilang kan, mungkin kalau teman-teman menganggapnya reviewnya kurang segala macamnya. Nah, memang kita itu nanti kita akan tingkatin lagi reviewnya, tapi sebenarnya nih niat gue warisan ini lebih ke cerita di balik kendaraannya, ataupun yang tadi nih mungkin teman-teman pada penasaran apa sih orang Ninja Ora Cinta itu, apakah boleh gue ikut ikut di dalam San Mori ataupun komunitas dari Ninja Ora Cinta itu, terus apa gue boleh nggak sih ngobrol nanya-nanya sama, mungkin ada yang motor yang disukai sama dia di orang Ninja Ora Cinta, mau datang ngobrol monggo silakan gitu ya, tapi tadi lagi bebas asal sopan, bener ya, karena kan memang etika kulo nuwunnya ini harus dijaga juga sih sebenarnya, karena buat datang ke tempat baru ataupun ke tempat orang itu mesti ya sopan lah gitu. Jadi itu aja sih teman-teman, kalau teman-teman yakin itu silakan monggo datang gitu. Dan jangan lupa teman-teman, kita juga ada air freshener baru dari Elite Indonesia, jadi langsung cek aja di Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia buat mendapatkan air freshener terbaru dari Elite Indonesia biar mobil kalian wangi. Tapi kalau pakai di motor boleh juga ya, tapi kan wanginya kanan kiri jadinya. Jadi pas wangi banget nih namanya. Iya, atau mungkin agak banyak belinya, 5 kanan 5 kiri, wangi banget. Jadi kayak kuburan baru, jangan wangi terus. Gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Lagi-lagi nih, gue nggak lupa untuk mengingatkan support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Karena kalau tanpa kalian, kita bakalan gini-gini aja nih. Jadi yang bikin kita gede ini karena support dari kalian.
Oke teman semua, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Ya. Bang, speakernya meledak di tangan, Bang. Meledak di tangan aja. Ada yang nyawer nih, lama jadi. Oh lagi syuting tuh, diem ya kan. Lagi syuting jam segini. Di sini. Ngepet. Disawer pakai buah. Mari Cun. Pulang yang rangka. Pulang yang rangka. Acun beneran lari lagi anjing. Did I see